Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas akhir mata kuliah PCD dengan judul metode deep learning untuk segmentasi penyakit eksternal kentang menggunakan VGG unit. Untuk anggota kelompoknya terdiri dari 5 orang, yaitu saya Vina Marani Sibuan, lalu ada Disa Dwi Pinto, lalu ada Gracia Fikusuma, ada Ninus Triarianto, dan ada Faris Ilham Mandiri. Jadi yang pertama kita akan membahas pendahuluan. Nah, berdasarkan latar belakangnya itu, eh, kentang merupakan salah satu bahan pokok yang dapat diolah ke dalam berbagai olahan makanan. Karena itu, pada tahun 2018, tanaman kentang ini termasuk ke dalam 5 besar komoditas sayur secara berurutan, yaitu bawang merah, kubis, cabai rawit, kentang, dan cabai besar. Itu masuk dalam data BPS 2018. Lalu karena hasil panen yang berkualitas akan berpengaruh kepada harga jual dan mengurangi impor kentang dari luar Indonesia, makanya penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kentang. Penurunan kualitas kentang ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, salah satunya itu adalah penyakit eksternal pada kentang atau penyakit kudis atau yang kita sebut common scab dan mechanical defect. Nah, penyakit kudis ini atau common scab ini itu penyakit yang disebabkan oleh Streptomyces cabies sehingga tidak laku untuk dijual. Penyakit ini biasanya ditandai dengan adanya bercak-bercak pada umbi kentang. Sedangkan pada mechanical defect merupakan cacat, kegagalan, atau malfungsi sistem mekanis yang secara signifikan mempengaruhi keselamatan atau penggunaan normal. Nah, karena penelitian ini bertujuan untuk membantu para petani dalam identifikasi penyakit eksternal kentang dengan memanfaatkan data gambar kentang, maka proses identifikasi melibatkan algoritma VGG unit yang merupakan salah satu metode dari deep learning. Penjelasan selanjutnya ialah mengenai metode penelitian. Dataset yang kami gunakan ialah kumpulan citra penyakit kentang, yaitu penyakit common scab dan mechanical defect dari Ingas Image, di mana citranya atau kumpulan gambarnya dapat terlihat pada gambar di bawah ini. Kemudian untuk tahapan kegiatan, yang pertama kami melakukan pengumpulan data citra, yang kedua kami melakukan praproses data, di mana terdiri atas dua kegiatan, yaitu melakukan perubahan nama dan melakukan perubahan ukuran citra. Hanya kami melakukan segmentasi manual pada common scab dengan mengecek value pixel, dan kami juga melakukan segmentasi manual pada mechanical defect dengan teknik Kenny. Dan yang terakhir kami melakukan segmentasi deep learning dengan VGG unit. Selanjutnya ini terdapat grafik atau alur segmentasi dari kelompok kami. Kelompok kami melakukan segmentasi secara manual dan menggunakan deep learning. Untuk yang manual, yang pertama kami lakukan adalah pra-proses data. Kemudian kelompok kami melaksanakan segmentasi manual dengan SCAP dan dengan mechanical defect. Untuk yang SCAP, yang pertama kami lakukan adalah mengubah citra menjadi citra LAB, kemudian menaikkan kontras, lalu memasang threshold. Kemudian dengan mechanical defect, kelompok kami yang pertama lakukan adalah mengubah citra menjadi citra LAB juga, kemudian menaikkan kontras juga. Kemudian kelompok kami menggunakan Sobel untuk teknik Kenny. Kemudian kelompok kami menerapkan kernel dan kemudian kelompok kami memasang threshold. Lalu baik dari SCAP dan mechanical defect kami mendapatkan hasilnya. Untuk yang deep learning, yang karena data sudah diproses, maka yang pertama kami lakukan adalah menginstal package keras, kemudian membagi dataset menjadi data train dan data test, kemudian membuat anotasi untuk model, kemudian membuat model dengan GG underscore unit, kemudian melakukan pembelajaran model dengan anotasi, dan terakhir melakukan tes model. Selanjutnya kita akan masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama ada praproses data. Praproses data ini terdapat dua hal yang kelompok kami lakukan. Yang pertama mengubah nama citra. Ini dengan tujuan memudahkan kami ketika mengolah citra tersebut, yang seperti bisa dilihat di sini dari crop 1.jpg menjadi 0.jpg dan seterusnya. Kemudian kami juga mengubah ukuran citra menjadi lebih kecil dengan tujuan mengurangi beban komputasi.
Selanjutnya yaitu segmentasi manual. Di sini kita bagi dua, ada segmentasi manual CommonScape dan ada segmentasi manual mechanical defect. Nah, di sini dua-duanya kita menggunakan kelah. Kelah itu adalah variasi dari adaptive histogram equalization yang menangani amplifikasi kontras yang berlebihan. Nah, di sini kita set argumen clip limitnya 1 dan gridnya 4. Lalu kita juga mengimplementasikan Gaussian blur dengan nilai 1, nilai thresholdnya rentang 50 sampai 70 untuk mendeteksi CommonScape. Nah, hasilnya bisa lihat pada tabel ini. Untuk citra asli yang awalnya seperti ini, setelah kita gunakan Clahe dan implementasi Gaussian blur, hasilnya pada tabel ini. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk segmentasi manual mechanical defect juga sama, kita menggunakan Clahe, namun argumen clip limitnya itu sebesar 4 dan gridnya 9. Lalu implementasinya kita disini menggunakan teknik Kenny dengan Sobel output 64 float dan kernel 9. Gaussian blur juga kita pakai di sini, yaitu sebesar 9, nilai threshold 0,7 pada garis kuat dan 0,22 pada garis lemah. Nah, untuk hasilnya bisa lihat di tabel di bawah ini. Citra asli awalnya seperti ini, dan setelah lakukan segmentasi manual mechanical defect, hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah segmentasi dengan deep learning. Untuk bagian pertama adalah deep learning untuk CommonScape. Di sini kami membuat model dengan figure unit dengan konfigurasi N-class sesuai dengan value pixel terbesar pada notasi. Lalu untuk pembelajaran kami menggunakan 10 kali epoch, yang artinya 10 kali learning untuk modelnya, dan hasil akurasi akhirnya adalah sebesar 99,89%. Dapat dilihat pada citra asli kentang foto kentangnya, label ground truth yang diberikan, label prediksi yaitu hasil prediksi model kami, dan dapat dilihat bahwa hasil prediksi model kami mendekati dari label atau ground truth yang diberikan. Hal ini membuktikan bahwa model kami berjalan sesuai dengan kami inginkan. Lalu yang selanjutnya pada bagian mechanical defect, di sini kami juga sama menggunakan model figure unit dengan konfigurasi N-class sesuai dengan value pixel terbesar pada anotasi, dan untuk epoch learningnya pun sama 10 kali, yang artinya 10 kali pembelajaran pada modelnya, dan hasil akurasi akhirnya adalah sebesar 99,2%. Namun dapat dilihat bahwa di sini citra asli atau kentangnya, hasil kentang dan label prediksi hasil prediksi model kami, bahwa prediksi model kami ini tidak menggambarkan mechanical defect itu sendiri. Mungkin ini dikarenakan minimnya atau kurangnya data atau informasi yang ada pada data trend, sehingga model sendiri pun tidak mendapatkan fitur extraction atau ciri dari mechanical defect dengan baik dan tepat. Oke, jadi kesimpulan dari penelitian ini yang kita dapatkan adalah dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa hasil segmentasi deep learning akan lebih baik jika data untuk pembelajaran diberikan lebih banyak atau lebih lengkap. Jika data yang diberikan sedikit, maka hasil segmentasi pun akan kurang memuaskan. Hal ini terlihat pada deep learning defect yang kekurangan data sehingga menghasilkan model yang kurang baik. Kemudian untuk model CommonScape dapat memprediksi kentang, scape, dan background dengan baik. Namun hasil pemodelan tidak persis seperti ground truth yang telah diberikan. Hal ini mungkin dikarenakan anotasi yang diberikan tidak memberikan data dengan baik. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.